Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang terbaik ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang ciri dan struktur tubuh virus. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Novita Sari dari Prodi Pendidikan Biologi dari Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, itu foto ibu. Itu juga ada nomor yang bisa kalian hubungi jika kalian ingin bertanya, atau kalian juga bisa bertanya melalui email itu ya. Sekarang, coba kita perhatikan foto ini. Di foto ini terlihat ada seseorang yang sedang sakit flu. Sebagian besar dari kalian pasti juga pernah kan terkena sakit flu, merasa pusing, pilek. Nah, kira-kira kenapa seseorang bisa terserang penyakit flu? Ada yang tahu? Tentu saja, penyakit flu berkaitan dengan materi kita hari ini, karena penyebabnya adalah virus. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini yaitu KD 3.3, menerapkan pemahaman tentang virus, berkaitan tentang ciri, replikasi, dan peran virus dalam aspek kesehatan masyarakat. Tujuan pembelajaran kita yaitu setelah kalian mengikuti proses pembelajaran, kalian diharapkan dapat menjelaskan ciri-ciri virus dan juga menjelaskan struktur tubuh virus. Sekarang kita akan membahas tentang sejarah virus. Orang pertama yang melakukan penelitian tentang virus adalah Adolf Meyer sekitar tahun 1882. Adolf Meyer ingin menemukan penyebab daun tembakau kenapa bisa berbintik-bintik kuning. Daun tembakau yang sakit itu ia haluskan dan ekstraknya ia semprotkan pada daun yang sehat. Hasilnya, daun yang sehat itu menjadi sakit juga. Adolf Meyer kemudian melihat getah tanaman yang sakit pada mikroskop cahaya, namun ia tidak menemukan apa-apa. Hal itu karena penyebab dari daun tembakau yang berbintik kuning itu adalah tobacco mosaic virus yang ukurannya sangat kecil yang tidak dapat terlihat oleh mikroskop cahaya. Pada tahun itu belum dikenal istilah virus. Oleh karena itu, Adolf Meyer menyimpulkan bahwa penyebab daun tembakau berbintik kuning adalah bakteri yang berukuran sangat kecil. Nah, dari penelitian Adolf Meyer ini dapat kita simpulkan salah satu ciri virus yaitu berukuran sangat kecil dan hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Untuk ukuran virus sendiri akan kita bahas nanti. Selanjutnya, peneliti yang meneliti tentang virus adalah Dmitri Ivanovsky tahun 1892. Dmitri Ivanovsky meneliti lagi tentang daun tembakau yang berbintik kuning. Namun, pada penelitiannya kali ini, ia menggunakan saringan bakteri. Jadi, setelah dia menghaluskan daun tembakau, ia menyaring terlebih dahulu dengan saringan bakteri. Kemudian, hasil filtrat saringannya ia semprotkan pada daun yang sehat. Dan tanaman yang sehat menjadi sakit. Kemudian Dmitri Ivanovsky menyimpulkan
bahwa daun tembakau yang sakit disebabkan oleh zat kimia yang dihasilkan oleh bakteri yang lolos filter bakteri. Yang kedua, bakteri patogen yang menyerang daun tembakau ukurannya lebih kecil daripada ukuran bakteri pada biasanya. Pada tahun ini, istilah virus juga belum ditemukan. Oleh karena itu, para peneliti menganggap bahwa bakterilah yang menyebabkan penyakit pada daun tembakau. Dari penelitian Dmitry Ivanovsky, kita dapat menyimpulkan salah satu ciri virus yaitu ukurannya sangat kecil dan ukurannya lebih kecil daripada bakteri karena lolos melalui saringan bakteri. Pada tahun 1896, Martinus Willem Beijering menemukan fakta bahwa organisme yang menyerang tembakau hanya menyerang tanaman dan organisme tersebut tidak dapat hidup dalam media biakan bakteri. Kesimpulan dari penelitiannya yang pertama, organisme yang menyerang tembakau tersebut hanya dapat hidup dalam makhluk hidup yang diserangnya. Yang kedua, ia memberi nama organisme tersebut yang ukurannya lebih kecil daripada bakteri dengan sebutan virus. Dari penelitian Beijering ini, kita dapat menyimpulkan salah satu ciri virus, yaitu hanya dapat hidup di dalam makhluk hidup yang diserangnya, atau disebut juga parasit obligat intraseluler. Selanjutnya, Wendell Stanley pada tahun 1935, ia melakukan penelitian tentang virus yang menyerang daun tembakau. Wendell Stanley dapat mengkristalkan virus yang menyerang daun tembakau tersebut. Stanley menempatkan virus tersebut di dalam botol. Kemudian ia melihat virus tersebut menggunakan mikroskop elektron. Barulah dapat terlihat seperti apa virus penyebab daun tembakau yang sakit itu. Wendell Stanley menyimpulkan bahwa virus dapat dikristalkan. Kemudian ia juga memberi nama virus yang menyerang daun tembakau dengan sebutan tobacco mosaic virus. Kemudian ia juga menyimpulkan bahwa virus berbeda dengan bakteri. Dari penelitian Wendell Stanley ini, kita dapat menyimpulkan salah satu ciri virus yang pertama, virus dapat dikristalkan. Karena virus dapat dikristalkan, ia termasuk ke dalam benda mati, karena makhluk hidup tidak dapat dikristalkan. Virus yang dapat dikristalkan menunjukkan bahwa virus memiliki sifat benda mati. Namun, virus juga memiliki sifat benda hidup. Sifat benda hidup yang dimiliki oleh virus yaitu saat virus berada di dalam tubuh sel inang, ia dapat melakukan replikasi atau memperbanyak diri. Oleh karena itu, virus termasuk ke dalam makhluk peralihan karena memiliki sifat benda hidup dan juga memiliki sifat benda mati. Selain dapat dikristalkan, sifat benda mati lain yang dimiliki oleh virus adalah aseluler. Aseluler di sini maksudnya bahwa virus tidak memiliki organel-organel penting seperti pada sel-sel yang lainnya. Dapat kita lihat di sini perbedaan dari sel hewan, sel tumbuhan, dan juga struktur tubuh virus. Pada sel hewan dan juga sel tumbuhan, terdapat nukleus, ribosom, sitoplasma, yang dapat digunakan untuk metabolisme. Sedangkan pada virus, hanya terdiri dari protein. Selanjutnya, bentuk virus
ada beraneka ragam, seperti batang, polihedral, bola, dan juga huruf T. Contoh virus yang berbentuk batang misalnya tobacco mosaic virus. Contoh virus yang berbentuk polihedral misalnya adenovirus. Contoh virus yang berbentuk bola misalnya virus influenza, virus HIV, virus corona. Contoh virus yang berbentuk huruf T yaitu bakteriofag. Pengertian dari virus itu sendiri merupakan makhluk peralihan karena virus memiliki sifat benda hidup. Selain itu, ia juga memiliki sifat benda mati. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri virus. Ciri-ciri yang pertama yaitu virus berukuran sangat kecil. Ukuran virus antara 20-300 nanometer. Di sini dapat kita lihat ya di foto perbandingan ukuran antara sel darah merah, bakteri, dan juga virus. Di sini terlihat bahwa virus berukuran lebih kecil daripada bakteri. Ciri virus yang selanjutnya yaitu tubuh virus terdiri atas selubung protein yang disebut kapsid dan bahan inti. Bahan inti ini berupa asam nukleat. Asam nukleat ini hanya RNA atau DNA saja, jadi tidak keduanya. Ciri selanjutnya yaitu virus adalah parasit obligat intraseluler, yang berarti virus hanya dapat hidup pada sel inang atau hospes yang hidup. Ciri selanjutnya yaitu bentuk tubuh virus bervariasi. Ada yang berbentuk bola, bentuk T, polihedral, batang, dan yang lain-lain. Selanjutnya, virus dapat digolongkan sebagai benda mati karena dapat dikristalkan dan juga bersifat aseluler atau tidak memiliki organel-organel sel yang penting bagi kehidupan. Ciri yang selanjutnya yaitu dapat digolongkan benda hidup karena memiliki asam nukleat, yaitu RNA atau DNA tadi, serta memiliki kemampuan untuk reproduksi atau replikasi saat berada di dalam sel inang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur tubuh virus. Virus yang akan kita bahas kali ini yaitu virus bakteriofag atau virus yang menyerang bakteri. Nah, bakteriofag terdiri dari kepala, leher, dan juga ekor. Kepala terdiri dari kapsid dan juga asam nukleat. Di leher terdapat kerah. Ekor terdiri dari selubung ekor, serabut ekor, lempeng dasar, dan juga jarum penusuk. Kapsid atau selubung protein terbuat dari protein dan menyelubungi asam nukleat virus. Asam nukleat virus dapat terdiri dari RNA atau DNA. Ingat ya, asam nukleat virus hanya RNA atau DNA saja. Selanjutnya, selubung ekor menyelubungi ekor, berfungsi juga untuk menyalurkan materi genetik atau asam nukleat virus ke dalam sel inang. Serabut ekor bentuknya seperti jarum. Jadi serabut ekor berfungsi untuk menempelkan virus pada sel inang. Pada lempeng dasar terdapat jarum penusuk. Jadi jarum penusuk akan menusuk sel inang. Kemudian materi genetik akan masuk dari selubung ekor. Berdasarkan selubungnya, virus dapat dibagi menjadi dua, yaitu virus telanjang atau virus yang tidak memiliki selubung, dan juga virus berselubung atau virus yang memiliki selubung luar yang disebut dengan envelope atau amplop. Contoh virus yang memiliki amplop atau selubung yaitu virus influenza. Dapat kita lihat pada gambarnya, asam nukleat berupa RNA diselubungi oleh kapsid. Kemudian kapsid diselubungi lagi oleh selubung lipid atau lipid envelope. Yang paling luar
itu terdapat glikoprotein. Sedangkan untuk virus telanjang atau virus yang tidak memiliki selubung, contohnya adalah tobacco mosaic virus. Pada TMV hanya memiliki asam nukleat dan juga kapsid. Terima kasih, sampai berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya.